ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-11 ini kita masih melanjutkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar wudhu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan beberapa sunnah terkait dengan wudhu dalam hal siwak, kemudian membaca bismillah. Saya sudah ingatkan bahwa riwayat yang syah itu cuma membaca bismillah saja. Tidak seperti kadang sebagian kaum muslimin ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu melebihi kadar yang disunnahkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mampu untuk membaca lengkap. Tatkala beliau dan nukilan dari beliau hanya membaca bismillah saja, maka itu menunjukkan sunnahnya membatasi dengan bacaan tasmiyah bismillah saja. Kemudian setelah membaca bismillah, sunnahnya itu apabila seorang baru bangun dari tidur, maka dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana. Sebelum dia cuci kedua telapak tangannya di luar bejana sebanyak 3 kali. Dan itu datang dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sebagaimana juga disunnahkan kalau seorang itu berwudu secara umum dan dia mengambil air dari suatu bejana, maka disunnahkan sebelum memasukkan tangannya ke bejana itu dia cuci dulu di luar bejana 3 kali. Agar supaya ketika tangannya dimasukkan ke bejana, tangan itu sudah bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat. Kemudian diantara sunnahnya juga, setelah siap air wudhu seseorang itu, maka yang pertama dari urutan tata cara berwudhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Bismillahi, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu adalah yang dipakai menggenggam hingga pergelangan saja. Itu yang disebut dengan telapak tangan. Dan mencuci telapak tangan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat. Ada di dalam hadits Utsman bin Affan riwayat Bukhari dan Muslim, hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim, ada di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, ada dalam hadits Ali bin Abi Thalib, dan selainnya dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menukil tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah di dalam berwudhu, bukan dari furudul wudhu. Karena kewajiban wudhu saya sudah terangkan di pertemuan sebelumnya, yang tertera di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan baik, dari ayat ini diterangkan dari kewajiban wudhu itu mencuci muka, mencuci tangan sampai ke siku, lalu mengusap kepala
kemudian mencuci kaki. Ya, ditambah dengan yang kelima, tertib, berurut. Tertib, berurut di dalam hal tersebut. Baik, dari ayat sebagian ulama mengambil makna diwajibkan untuk muwalah, bersambung. Sebab ayat ini disebutkan bersambung. Ya, muwalah itu artinya dia cuci sebagian anggota wudunya, sebelum basah dia sudah cuci lagi yang lainnya. Dia menyambung begitu. Baik. Nah, ini di pendapat sejumlah ulama yang lain bahwa muwalah itu hukumnya sunnah saja, bukan masuk ke dalam kewajiban. Yang jelas itu yang dipetik dari ayat. Jadi pada ayat tidak ada penyebutan mencuci telapak tangan. Ya, menunjukkan bahwa itu bukan kewajiban. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Kemudian dari sunnah juga pada saat berwudu adalah berkumur-kumur. Iya, dan menghirup air. Jadi setelah mencuci telapak tangan itu, orang memasukkan tangannya ke bejana, lalu dia berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur-kumur itu disunnahkan. Berkumur-kumur artinya dia mengambil air, memasukkan ke mulutnya, lalu dia putar di dalam mulutnya. Itu berkumur-kumur. Ya, kalau menghirup air itu adalah istinsyak. Dia mengambil air lalu menghirupnya, memasukkan ke hidungnya, dihirup. Nah, kalau dikeluarkan itu namanya istinthar, mengeluarkan. Jadi itu 3, berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya. Dan semuanya masuk di dalam kategori hal-hal yang disunnahkan. Masuk dalam kategori hal-hal yang disunnahkan. Baik. Berkumur-kumur, menghirup air, dan mengeluarkannya. Sunnah berikutnya datang dalam riwayat An-Nasai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini diberi judul oleh An-Nasai terkait dengan mengeluarkan air. Pakai tangan yang mana mengeluarkannya, tangan kanan atau tangan kiri. Di dalam hadits Ali bin Abi Thalib di Sunan An-Nasai itu dikatakan wa nathara biyadihil yusra, dan beliau mengeluarkan air itu dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya. Iya. Jadi kita ambil air dulu, cuci telapak tangan. Setelah itu ambil air lagi. Sebagiannya kita masukkan ke mulut berkumur-kumur. Sebagiannya lagi kita hirup ke hidung. Setelah itu kita keluarkan pakai tangan kiri. Kita keluarkan dari hidung kita air itu menggunakan tangan kiri. Itu sunnahnya. Kemudian dari apa yang saya peragakan tadi, tampak bahwa menghirup, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dilakukan sekaligus dengan mengambil air dari satu telapak tangan yang sama. Iya, dan itu sunnah yang lain. Jadi dari sunnah juga dalam wudu kita berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan saja. Jadi ambil air pakai satu telapak tangan, kemudian sebagiannya dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, dan sebagiannya dihirup ke hidung. Dihirup ke hidung. Lalu dikeluarkan pakai tangan kiri. Dan itu syah di dalam sejumlah riwayat. Syah di dalam sejumlah riwayat. Kemudian di antara sunnah juga adalah seorang itu ketika dia berkumur-kumur dan menghirup air, dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh, mubalaghah namanya. Karena itu di dalam hadits Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighul wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, selai-selai jari jemari. Kemudian sungguh-sungguhlah di dalam menghirup air. Sungguh-sungguh dalam menghirup air. Ya, kalau menghirup itu disyariatkan sungguh-sungguh sampai masuk benaran ke hidung, sampai ke atas. Ya, kecuali kalau kamu puasa. Kalau puasa dilarang sungguh-sungguh. Ya, jadi menunjukkan bahwa menghirup air itu kadarnya dimasukkan ke hidung, sudah bisa dikeluarkan. Begitu sudah cukup. Tapi kalau dia hirup sampai ke atas, itu lebih bagus. Dan katanya dari sudut kesehatan itu banyak sekali manfaatnya.
banyak sekali manfaatnya. Yang jelas ini bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, ya jangan melakukan hal itu karena dikhawatirkan air itu masuk ke tenggorokan dan bisa membatalkan puasanya. Iya, kemudian dari sunnah juga, dari sunnah pada anggota-anggota wudhu itu disunnahkan untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Dibasuh sebanyak 3 kali. Jadi telapak tangan tadi kita cuci 3 kali. Iya. Ambil air lagi, cuci yang kedua, ambil air lagi, cuci yang ketiga. Nah, itu telapak tangan. Sama dengan kumur-kumur dan menghirup air. Ambil air, masukkan ke mulut sebagiannya dihirup, kemudian dikeluarkan. 1, ambil lagi yang kedua, sebagiannya dimasukkan ke mulut, dihirup, kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri. 3, ambil lagi air yang ketiga, sebagiannya masuk ke mulut, dihirup, kemudian dikeluarkan. Itu sunnahnya 3 kali. Tapi boleh juga 2 kali, boleh. Itu syah di dalam hadits Abdullah bin Zaid, riwayat Al-Bukhari. Karena Nabi SAW tawadda'a marratain. Adalah beliau berwudu 2 kali. Dan boleh juga 1 kali. Itu syah di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari. Karena Nabi SAW tawadda'a marrah. Adalah Nabi SAW berwudu 1 kali. Dan 1 kali itu batas minimalnya. Atau 1 kali itu adalah kadar kewajibannya. 2, 3 itu sunnahnya. Sunnahnya 3 yang paling disunnahkan. Ya, kalau misalnya ada yang tidak berurut, bisa juga. Ada yang dia cuci 3 kali, ada yang dia cuci 2 kali, ada yang dia cuci 1 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau kepala, itu sunnah lain kepala. Kepala itu sunnahnya hanya dicuci 1 kali saja, diusap 1 kali saja. Kalau kepala, khusus untuk kepala. Dia tidak ada pilihan lain. Hanya diusap 1 kali saja. Karena tidak ada dalil yang syah dari Nabi SAW mengusap kepala cuma 1 kali. Ada riwayat-riwayat mengusap 2 kali, 3 kali. Tapi riwayatnya lemah, tidak kuat. Dari sudut riwayat. Yang kuat hanyalah riwayat mengusap kepala 1 kali saja. Baik, setelah mengusap kepala, maka diambil air lagi, lalu dia basuh mukanya. Ya, muka ini sudah kita terangkan ya, bahwa itu masuk di dalam kewajiban. Dan batasan muka itu dari tempat tumbuhnya rambut di dahi, ya. Kemudian masuk juga 2 kayak bentuk gunung ini di atasnya, itu ukuran tingginya ke bawah sampai ke dagu. Ukuran lebarnya dari cuping kanan ini ke cuping kiri, ya, ukuran lebarnya. Jadi kalau ambil air dibasuh, ya, untuk muka mencakup semuanya, ya, cakup semuanya. Dan mata itu tidak perlu untuk dibasuh khusus, misalnya ambil air kemudian dia basuh matanya. Nah, itu bentuk dari takalluf, berlebihan namanya. Bentuk dari berlebihan. Ya, baik. Setelah mencuci muka, diambil air untuk mencuci tangannya. Mencuci tangan ini, itu kaifiatnya dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Seorang mengambil air, kemudian dia cuci tangannya dari atas dulu ke bawah sampai ke sikunya. Dari siku dia balik lagi ke atas. Ya. Kemudian dia yang kiri juga seperti itu, diambil air, dia cuci dari atas kemudian ke bawah. Ya. Di sini ada 2 sunnah. Sunnah yang pertama, memulai dengan yang kanan dulu sebelum yang kiri. Kalau anggota wudhu yang berpasangan, tangan dan kaki itu dimulai dari kanan dulu kemudian yang kiri. Karena telah syahid dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha di riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang memulai dengan yang kanan dalam memakai sendal, dalam bersisir, dalam bersisir ya, kalau bersisir ya, ada rambut kanan, ada kiri, beliau mulai
bersisir kanan dulu, baru ke kiri. Ya. Di dalam bertaharah dan juga di dalam segala perkara. Dan juga syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Abu Hurairah, di riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza tawadda'ta fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Mulai dengan bagian kanan kalian. Baik. Kemudian sunnah yang kedua terkait dengan tangan adalah menyela-nyela jari. Wa khallil bainal asabi'. Ini menyela-nyela jari, ini sunnah ya. Ya. Sunnah untuk jari tangan dan juga jari kaki. Jari kaki juga disela-selai. Pakai apa namanya? Pakai jari yang manapun. Ada sebagian riwayat kalau kaki itu disela-selai dengan jari kelingking. Tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Jadi sela-selai pakai jari apa saja. Baik. Setelah itu juga di menyela-nyelai saya belum terangkan juga tadi dari sunnah kalau seorang itu punya jenggot maka dia sela-selai jenggotnya. Setelah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyela-nyelai jenggot beliau. Menyela-nyelai jenggot beliau. Kalau jenggotnya misalnya tipis kayak saya ini itu mudah ya ambil air sisa dibasuh ya sudah kena semuanya. Ya, maka mungkin menyela-nyelainya sedikit aja. Tapi kalau jenggotnya misalnya agak lebat ya, menyela-nyelainya itu bisa dengan dua cara. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cara yang pertama diambil air, kemudian dia letakkan air dari bawah jenggotnya, dia dorong ke atas, setelah itu dia sela-selai. Dan cara yang kedua diambil air, kemudian dia sela-selai dari atas. Dari atas dia sela-selai ke bawah. Itu dua cara di dalam menyela-nyelai jenggot. Baik. Jadi selesai sudah tentang mencuci muka, kemudian mencuci tangan sampai sekali lagi tangan sampai ke siku. Di sini banyak yang keliru ya di mencuci tangan ini. Dia pikir mencuci tangan itu cuma dari pergelangan ke bawah aja. Nah ini dicuci dari atas lagi. Telapak tangan masuk di dalamnya. Sebab ini masuk di dalam hitungan tangan. Adapun telapak tangan yang pertama itu memang disunnahkan dicuci. Kenapa hukumnya sunnah? Karena itu di awal wudhu supaya bersih tangannya. Tapi kalau di tempat tangan yang sampai ke siku ini bagian dari kewajiban. Dia wajib untuk dicuci di sini. Iya, baik. Jadi dicuci dari pertengahan sampai ke siku. Kemudian dari siku dibalikkan sampai selesai. Dia basuh semua tangannya. Baik, setelah itu kewajiban berikutnya pada wudhu berpindah kepada kepala. Ambil air lalu usap kepala. Nah, mengusap kepala ini kewajiban wudhu dari furudul wudhu. Hanya saja sunnahnya di dalam mengusapnya itu ambil air kemudian letakkan tangan dari ubun-ubun, kemudian gerakkan tangan ke belakang sampai ke mendekati tengkuk, kemudian dibalikkan lagi ke atas. Ya, ini sunnahnya untuk mengusap kepala. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Adapun sebagian masyarakat kita yang mengambil air untuk kepalanya saja di depan begini. Kemudian diambil air khusus untuk tengkuknya. Itu semuanya dalam hadits yang lemah. Tidak ada yang kuat. Bahkan tidak ada asal usulnya dalam riwayat yang sahih mengusap tengkuk khusus. Ya, tengkuk itu nggak diusap ya, yang diusap itu kepala. Jadi mengusapnya itu sampai mendekati tengkuk, lalu dibalikkan lagi ke depan. Ya, kemudian sunnahnya juga setelah sunnahnya mengusap kepala dan mengusap telinga itu dengan satu kali mengambil air, dengan satu cidukan air yang sama. Itu sunnahnya. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Jadi kalau ambil air, kita ambil air ya. Kita basuh kepala kita. Kita mulai dari ubun-ubun ke belakang. Lalu balik lagi ke depan. Kemudian langsung ke telinga. Kita usap telinganya. Dan mengusap telinga itu satu kali saja. Sama dengan mengusap kepala. Sebab hukumnya sama. Telinga bagian dari kepala. Maksudnya hukumnya sama. Diusap sekali aja. Dan cara mengusapnya syah di dalamnya sunnah. Jari tengah dimasukkan ke lubang telinga.
kemudian ibu jari itu mengusap bagian luar dari telinga, punggung dari telinga yang diusap. Jadi masukkan dulu jari tengah ini, lalu usap bagian punggung dari telinga. Ya. Nggak usah diusap semua ya di ini. Itu berlebihan. Sebab mengusap itu tidak ada yang kena semua. Kalau dibahasakan dalam nas mengusap. Mengusap itu kita letakkan tangan kita di atas suatu, kita gerakkan, itu mengusap sudah. Tidak mesti tangan itu kena semua. Kalau mengusap kepala, ya diusap saja. Tidak mesti kena semua. Tapi cara mengusap sudah kita terangkan ya. Sunnahnya itu dari depan ke belakang, baik lagi ke depan. Telinga diusap di punggungnya. Jadi tidak perlu kayak sebagian orang ya, telinganya dia usap sama ya ini semuanya dia itu berlebihan. Ya, baik. Setelah mengusap kepala, dan mengusap kepala itu saya sudah terangkan sunnahnya cuma 1 kali saja. Setelah itu adalah mencuci kaki. Dan mencuci kaki itu sampai kepada mata kaki, sampai ke mata kaki saja. Sampai ke mata kaki. Lewat mata kaki ke atas sudah mulai masuk betis, di situ akhirnya. Dan kaki ini ada 2 cara di dalam mencucinya. Boleh dicuci 3 kali. Ambil air, cuci kakinya dulu sekali. Ambil lagi air, cuci lagi sekali. Ya, 3 kali. Dan boleh dia cuci sampai bersih langsung. Ya, jadi dia ambil air, langsung dia cuci saja sampai bersih. Dia selai-selai. Dan sudah, itu juga boleh. Jadi ada 2 kaifiat. Ada 2 kaifiat untuk kaki. Baik. Ini mencuci kedua kaki. Yang kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dan sama pada kaki ini, disunnahkan untuk menyela-nyelai jarinya ketika mencuci kakinya. Baik, dengan ini selesai sudah sunnah terkait dengan kaifiat wudhu. Ya, dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang doa yang dibaca dan beberapa pembahasan lain, sunnah-sunnah lain seputar masalah ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.